semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Hastuti dalam merancang media pembelajaran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu rancangan pembelajaran. Jadi rancangan atau desain pembelajaran merupakan suatu proses perancangan pembelajaran yang sistematis dalam rangka menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah yang didasarkan pada teori pembelajaran, teknologi informasi, analisis sistematis, penelitian dalam bidang pendidikan, dan metode-metode manajemen. Pembelajaran proyek integratif itu merupakan sebuah inovasi pendekatan yang mengajarkan siswa untuk dapat menghadapi kehidupan pada abad ke-21. Siswa mempunyai pengalaman pembelajaran mereka sendiri melalui inquiry sebagai kerja kolaboratif untuk meneliti dan membuat proyek yang mencerminkan pengetahuan yang siswa miliki. Dari mengumpulkan informasi baru, keterampilan penguasaan teknologi, menjadi komunikator yang baik, dan pemecah masalah, itu semua dapat dimanfaatkan oleh siswa melalui pendekatan pembelajaran proyek ini. Agar dapat terlaksana dengan efektif, rancangan pembelajaran proyek interaktif ini harus mampu menjawab pertanyaan dari what, who, when, where, why, and how. What-nya apa? Apa yang dilakukan? Jadi pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran dengan memberikan kegiatan atau proyek integrasi dari beberapa mata pelajaran kepada siswa. Kemudian ada who, siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam proses ini tentunya adalah siswa sebagai objek dan guru sebagai fasilitatornya. Yang ketiga ada when, kapan pembelajaran ini dilakukan. Pembelajaran ini dilakukan dengan kurun waktu tertentu sesuai dengan tema atau fokus dan juga kegiatan atau proyeknya. Kemudian ada where, di mana pembelajaran ini dilakukan. Pembelajaran ini tentunya dilakukan di sekolah dan di lokasi kegiatan atau proyek, baik itu online maupun offline. Yang kelima itu ada why. Kenapa pembelajaran ini dilakukan? Pembelajaran ini bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan siswa dalam menghadapi permasalahan di kehidupan nyata yang terjadi di sekitar atau pembelajaran kecakapan hidup. Selanjutnya ada how. Bagaimana kegiatan pembelajaran ini dilakukan? Kegiatan pembelajaran ini dilakukan menggunakan metode atau model pembelajaran yang berbasis proyek integrasi antar mata pelajaran dengan memanfaatkan hypermedia. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini mempunyai 6 langkah dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah itu seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan rangkaian kegiatan implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada penentuan proyek. Guru menentukan proyek seperti apa yang ingin mereka terapkan. Yang kedua itu ada perancangan langkah proyek, yaitu guru merancang langkah-langkah yang harus dilalui oleh siswa untuk melaksanakan proyek tersebut. Yang ketiga itu ada penyusunan jadwal. Kapan seharusnya proyek tersebut dilakukan? Selanjutnya itu adalah penyelesaian proyek dan monitoring. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi. Dan yang keenam itu evaluasi proyek. Penerapan pembelajaran proyek integratif dengan memanfaatkan hypermedia ini itu disusun mengacu pada langkah-langkah yang ada dalam pembelajaran berbasis proyek. Hal itu dapat dilihat pada gambar ini yang berwarna-warni. Yang pertama itu ada persiapan, dapat dilakukan online dan offline. Langkah-langkahnya yaitu penyusunan RPP, penentuan media pembelajaran yang akan digunakan, penyusunan instrumen evaluasi,
Terus ada implementasi. Itu juga dapat dilakukan baik online dan juga tatap muka atau offline. Langkahnya yaitu penentuan proyek, perancangan langkah proyek, penyusunan jadwal, penyelesaian dan monitoring proyek, penyusunan laporan dan presentasi. Yang ketiga itu adalah evaluasi. Ada evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Jadi, langkah-langkah itu harus melalui 3 tahapan ini. Ada tahapan persiapan, implementasi, dan evaluasi. Pertama kita bahas dulu yang persiapan. Persiapan itu dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, yaitu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP itu disusun sebaiknya bersifat integratif yang memuat kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran. RPP integratif ini akan mendorong siswa untuk berpikir komprehensif. Pemikiran komprehensif inilah yang akan menjadi kemampuan dasar siswa dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi pada dunia nyata. Nah, setelah menyusun RPP, maka perlu ditentukan media yang akan digunakan. Dalam perancangan pembelajaran ini, itu memanfaatkan hypermedia. Hypermedia dipilih karena sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi nyata yang terjadi bahwa teknologi tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Instrumen evaluasi atau penilaian yang akan dilakukan juga perlu disusun agar mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, juga untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, pada tahapan persiapan ini, guru melakukan berkolaborasi dengan guru lainnya secara online dengan menggunakan platform kolaboratif seperti Google Doc, Lark, atau media sosial. Kalau diperlukan, guru bisa mengadakan pertemuan langsung dengan guru lainnya untuk mematangkan persiapan pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan ini. Selanjutnya itu ada implementasi. Pada tahap implementasi, pembelajaran berbasis proyek integrasi antar mapel ini yang harus dilakukan guru adalah yang pertama, mengajak siswa untuk bersama-sama menentukan fokus proyek yang akan dilakukan. Proyek yang akan dikerjakan sebaiknya merupakan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut untuk dianalisis secara komprehensif dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, bersama siswa menyusun langkah-langkah pelaksanaan proyek yang akan dilakukan. Hal itu sesuai dengan fokus proyek yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah inilah yang akan menjadi acuan siswa dalam penyelesaian proyek. Membimbing siswa dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyek dari awal hingga selesainya proyek. Guru melakukan pembimbingan agar siswa dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan langkah-langkah dan jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, guru melakukan monitoring proses penyelesaian proyek oleh siswa. Monitoring ini bisa dilakukan guru baik secara online maupun online. Dan yang terakhir, membimbing dan memberi kebebasan siswa untuk berkreasi dalam penyusunan laporan dan presentasi. Jadi, pada tahap implementasi ini, peran guru sebagai pembimbing dan pemantau dalam proses penyelesaian proyek oleh siswa. Peran ini menjadi lebih ringan karena guru yang terlibat dalam lebih dari satu. Nah, implementasi pembelajaran proyek ini dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun online. Yang ketiga, tahapan ketiga tadi adalah evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran berbasis proyek ini terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil proyek. Evaluasi proses itu dilakukan untuk mengetahui sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Sedangkan evaluasi hasil proyek itu untuk menilai kesesuaian hasil dengan kriteria hasil proyek yang telah ditetapkan.
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang telah disusun. Karena merupakan pembelajaran berbasis proyek interaktif antar mata pelajaran, maka evaluator terdiri dari guru-guru yang terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan mata pembelajaran masing-masing. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan online ataupun online. Nah, inilah langkah kerja yang harus dilakukan pada tahap persiapan, implementasi dan evaluasi pada perancangan pembelajaran proyek interaktif. Dari sini tampak bahwa dalam pembelajaran proyek integratif itu harus berkolaborasi antar guru dan peran siswa itu sangat dibutuhkan. Nah, dari ketiga inilah dan dari semua yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dirancang dengan baik akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas dan terlaksana dengan efektif. Langkah-langkah menyusun rancangan pembelajaran ini dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran berbasis proyek, khususnya pembelajaran proyek integratif. Pembelajaran proyek integratif merupakan salah satu alternatif solusi pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi yang mengarah kepada blended learning. Baiklah semuanya, hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.